آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الطاهرين وارض عنهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر 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 كبيرا الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وعلم الأحزاب وحده. الحمد لله الذي هدانا ولهذا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ومن يضلل الله فلا مضل له ومن يهد الله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبد لم يخشى إلا الله. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي صلاه وصلاه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فيا معاشر المسلمين اتقوا الله واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم وعيد كريم وهو يوم تحرق ويوم تكبير وتسبيح وتمجيد. استغفروا ربكم وتوبوا إليه واستغفروه. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Maha besar Allah dan Maha Agung. Allah yang telah memberikan kita nikmat, Allah yang telah memberikan kita taufik dan hidayah, sehingga pada hari yang mulia ini kita dapat berkumpul bersama, bertakbir bersama, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu berupa salat Id secara berjamaah. Allahu Akbar. Allah Maha besar dan agung. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kaum ini merupakan tempat untuk kita bernama, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan lautan dan daratan. Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral hadirin, jemaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah berlalu dari kita bulan yang mulia, bulan penuh berkah, bulan penuh pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan yang apabila seandainya kita mengetahui apa yang terkandung di bulan tersebut, maka niscaya kita akan berangan-angan kepada Allah, minta kepada Allah agar supaya seluruh bulan dijadikan bulan Ramadan, setiap saat dijadikan Ramadan, karena bulan Ramadan bulan yang istimewa. Maka dari itu para as-salafun saleh, para ulama kita terdahulu, apabila Ramadan pergi mereka menangis kepada Allah, dan mereka menangis jadi mungkin mereka berharap kepada Allah semoga Ramadan mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila datang bulan Ramadan, mereka senang seraya berharap kepada Allah agar supaya bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral hadirin, jemaah salat Idul Fitri yang insyaallah kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd. Bahkan para ashabun saleh, mereka menangis, mereka khawatir, mereka takut, khawatir agar ibadah mereka di Ramadan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang dalam Ramadan ini kata Rasulullah, ada orang yang pahalanya diterima oleh Allah dan ada juga yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada mereka yang mendapat pengampunan dari Allah dan ada juga mereka yang mendapat murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man adraka Ramadan falam yughfar lahu abadallah." Dan barang siapa kata Rasulullah yang mendapatkan bulan Ramadan tetapi tidak dapat ampunan dari Allah, justru orang tersebut dapat murka Allah dan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral hadirin, jemaah salat Idul Fitri yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang ada suatu sebab
penyebab bahwasannya, penyebab inilah yang menjadikan Allah murka. Penyebab inilah yang menjadikan Allah tidak mengampuni kita. Sekalipun kita berpuasa di bulan Ramadan, sekalipun kita berpuasa 1 tahun penuh, sekalipun seluruh hari kita terisi dengan berpuasa, namun apabila dua sebab ini ada pada diri kita, maka jangan harap kita mendapatkan ampunan dari Allah, justru mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dua sebab ini akan disebutkan. Yang pertama, orang tersebut tidak akan mendapat ampunan dari Allah sekalipun berpuasa 1 tahun penuh. Yang pertama yaitu mereka yang memutuskan tali silaturahmi, mereka yang tidak saling sebut sapa, mereka yang bermusuhan sesama muslim, sesama kerabat mereka. Mereka ini sekalipun berpuasa 1 tahun penuh, sekalipun hari-hari mereka izinkan puasa, niscaya mereka tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Justru mereka mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bersilaturahmi, maka Allah akan panjangkan umurnya. Orang yang bersilaturahmi, maka Allah akan luaskan rezekinya. Namun sebaliknya, mereka yang memutuskan tali silaturahmi, maka tempat terburuk baginya itu neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Adil rahim mal'un hatta mautu fi jawfil Ka'bah." Bahwasannya para ulama maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang memutuskan tali silaturahmi, yang tidak saling tegur sama kerabatnya, yang tidak yang bermusuhan sama saudara-saudaranya, orang tersebut maka mendapat laknat dari Allah sekalipun dia meninggal dalam Ka'bahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral hadirin jamaah salat Idul Fitri yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka momentum Idul Fitri mengingatkan kita bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hablum minallah wa hablum minan nas." Baik hubungan dengan Allah, maka baik jugalah hubungan kita sesama manusia. Orang tersebut tidak cukup baik hubungan dengan Allah, tapi putus hubungan dengan manusia. Namun sebaliknya orang tersebut tidak baik, tidak juga cukup hubungan dengan manusia, namun tidak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubungan kita kepada Allah mungkin telah kita perbaiki selama Ramadan, maka momentum Idul Fitri, maka perbaiki hubungan kita sesama manusia. Kemarin yang tidak bersama, hari ini mari kita bermaafan dengan sesama. Yang kemarin bermusuhan, hari ini mari kita saling rangkul. Dan yang kemarin tidak pernah bersama, hari ini kita saling menyapa. Khawatir dan barang siapa yang tidak bersama, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut ajalnya. 3 hari tidak saling sapa, maka orang tersebut akan masuk neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Rasulullah? La yahillu lil muslimin an yahdara akhahu fawqa salas, wa man hajara fama dakhala an-nar. Dan barang siapa, kata Rasulullah, tidak tegur sapa sesama muslim selama 3 hari, apabila dia melakukan hal tersebut, dia meninggal, maka nerakalah tempatnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Mereka, kata Allah, yang telah memutuskan mengingkari janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memutuskan sesuatu yang dianjurkan untuk disambung, mereka mendapat laknat dari Allah dan mereka mendapatkan tempat terburuk di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, memang memaafkan sulit, tetapi memang minta maaf itu merupakan sesuatu yang sulit. Namun memaafkan adalah sesuatu yang mulia. Apabila saudara kita pernah bersalah kepada kita, mari bukakan pintu maaf. Insya Allah, apabila kita memaafkan sesama saudara kita, Allah pun membukakan pintu maaf untuk kita. Dan insya Allah, Allah terima Ramadan kita. Tidak keluar kita dari dunia, melainkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, jemaah salat Idul Fitri yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah sebab pertama. Dan ada sebab yang kedua, orang tersebut tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah sekalipun dia berpuasa 1 tahun penuh, sekalipun dia setiap hari berpuasa, namun yang didapatkan adalah murka dari Allah, yang mendapatkan lebih jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mereka yang berharga kepada orang tuanya, mereka yang berani kepada orang tuanya, mereka yang membentak orang tuanya, mereka yang mencaci maki orang tuanya, sekalipun dia tersebut berpuasa 1 tahun penuh, sekalipun dia berpuasa setiap hari, maka jangan harap akan mendapatkan ampunan dari Allah, jangan harap akan mendapatkan maghfirah dari Allah. Justru orang ini akan mendapatkan kutukan dari Allah
Allah, justru akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Karena keridhaan Allah tergantung keridhaan orang tua kita. Apabila orang tua kita ridha, maka Allah akan menjadi ridha kepada kita. Namun sebaliknya apabila orang tua kita tidak ridha, maka Allah pun menjadi murka kepada kita. Maka Abdullah bin Abdul Hadad beliau mengutip Nabi Muhammad SAW bersabda, apa kata Rasulullah SAW? Man asbaha mudiyan lillahi wa musliman liwalidayhi Allahu anhu sahid. Dan barang siapa di pagi hari melakukan perbuatan yang Allah ridha, namun orang tuanya murka, Allah pun akan berbalik menjadi murka. Dan barang siapa di pagi hari melakukan perbuatan yang Allah murka, namun orang tuanya Allah, maka Allah akan berbalik menjadi ridha kepada dia. Karena memang ridha Allah ridha walidain, wa syukrullah syukrul walidain. Keridhaan Allah tergantung keridhaan orang tua kita. Siapapun kita, pejabatkah kita, orang alimkah kita, orang kayakah kita, di hadapan orang tua kita tidak ada apa-apanya. Ma'asyiral hadirin, jemaah salat Idul Fitri yang berbahagia, jangan kita jadikan orang tua kita lawan debat kita. Jangan kita jadikan orang tua kita lawan permusuhan kita. Karena dialah yang mengajarkan kita berbicara, karena dialah yang mengajarkan kita berjalan, dan karena dialah yang menuntun kita. Ma'asyiral hadirin, jemaah salat Idul Fitri rahimakumullah, kita buktikan barang siapa yang ingin selamat dunia akhirat, maka silakan berbaik hati kepada orang tuanya. Namun sebaliknya, barang siapa yang ingin menjadi orang yang celaka dunia akhirat, maka silakan durhaka kepada orang tuanya. Imam Ali radhiyallahu anhu beliau mengatakan, "I'mal masyita, i'mal khairu masyita fatadkhulul jannah, wa i'mal khairu wa syarru masyita fatadkhulun nar." Silakan kau lakukan kebaikan kepada orang tuamu, maka kamu akan masuk surga. Namun sebaliknya, kata Imam Ali, lakukan kejelekan kepada orang tuamu, kamu akan masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin, jemaah Salatul Fitri yang berbahagia, orang tua kita tidak mengharapkan harta kita, orang tua kita tidak mengharapkan pangkat dan jabatan kita, tapi cuma satu yang dia harapkan, yaitu doa yang terucap dari mulut kita, doa yang kita panjatkan untuk Allah, panjatkan untuk orang tua kita. Minimal tatkala kita habis sholat, kita ucapkan angkat tangan, Rabbi ighfirli wa liwalidayya, Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ma'asyiral hadirin, jemaah salat Idul Fitri yang berbahagia, mungkin kita sering melihat orang banyak berbahagia karena memuliakan orang tua. Namun tidak sedikit mereka yang mencelakai, mereka yang melawan orang tua. Mereka sulit hidupnya, mereka sengsara dunia, terlebih lagi di akhirat. Bahkan disebutkan dan kita akan bahwasanya sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Al-Qamah. Al-Qamah tersebut orang yang rajin sholat. Al-Qamah adalah orang yang rajin sedekah. Al-Qamah orang yang baik sesama manusia. Namun Al-Qamah di akhir-akhir hayat hidupnya, Al-Qamah menjadi orang yang membangkang kepada orang tuanya. Al-Qamah menjadi orang yang melawan kepada orang tuanya. Namun tatkala datang ajal, Al-Qamah tidak dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, melainkan Al-Qamah menjelang salatul maut beliau menangis tidak dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Sahabat melaporkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Al-Qamah tidak dapat mengucapkan kalimat syahadat. Rasulullah menanyakan, wahai sahabatku, dosa apa yang telah dilakukan Al-Qamah? Apakah dia tidak sholat? Apakah dia tidak berzakat? Apakah dia memutuskan tali silaturahmi? Apa kata Rasulullah? Kata sahabat, ya Rasulullah, Al-Qamah orang yang rajin sholat, Al-Qamah orang yang selalu bersedekah, Al-Qamah orang baik dengan sesama. Rasulullah terdiam. Rasulullah menanyakan, apakah orang tuanya masih hidup? Sahabat menanyakan, ya Rasulullah, Al-Qamah mempunyai orang tua yang masih hidup, yang berada jauh dari tempat dia tinggal. Maka Rasulullah mendatangi orang tuanya. Rasulullah mengatakan, ya wahai orang tua, ini anakku Al-Qamah. Menjelang ajal salatul maut, tidak dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah, melainkan dalam keadaan sengsara, melainkan dalam keadaan kesulitan. Maka ampunilah dosanya wahai orang tua. Maka orang tua tersebut mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana aku dapat memaafkan Al-Qamah? Dulu ya Rasulullah, semenjak dia masih belum berkeluarga, dia sayang kepadaku, dia kasih kepadaku. Namun sekarang tatkala dia jauh, dia telah berkeluarga, dia jauh dariku,
dia berani membentak aku, dan dia pernah menjadiku wahai Rasulullah, maka sejak ini ya Rasulullah, aku tidak akan pernah ridho satu susu yang telah dimasukkan di mulut Alqamah, maka hari ini aku murka kepada Alqamah. Maka Rasulullah mengatakan, wahai orang tua, kalau kau tidak maafkan anakmu, maka anakku akan kami bakar hidup-hidup. Namun orang tua setelah mendengar anaknya mau dibakar, orang tua tentu berbalik kepada ya Rasulullah, aku ridho dengan Alqamah. Aku ridho dengan Alqamah ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, aku ikhlas dengan Alqamah. Maka Rasulullah mengatakan, wahai orang tua, angkatlah tanganmu, berdoalah kepada Allah, banyakkan kepada Allah. Ya Allah, ini Alqamah, aku maafkan. Ini aku ridho dengan Alqamah ya Allah. Maka orang tua tersebut mengangkat tangan dan seraya berdoa kepada Allah, mengatakan, aku ridho dengan Alqamah, aku maafkan Alqamah. Maka saat itu Alqamah dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ma'asyiral hadirin, jemaah Idul Fitri yang berbahagia, apabila orang tua Alqamah tersebut tidak memaafkan Alqamah, maka niscaya Alqamah akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Alqamah akan meninggal dalam keadaan dibakar hidup-hidup. Namun berkat doa orang tua dia dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ma'asyiral hadirin, jemaah Idul Fitri yang berbahagia, momentum Idul Fitri mengembalikan kita untuk menimbulkan cinta kasih kita kepada orang tua. Maka barang siapa yang orang tuanya masih hidup, maka saat ini selesai kita melaksanakan sholat jemaah, sholat Idul Fitri, maka yang pertama kita cari adalah bukan harta. Yang pertama kita cari bukan makanan, tapi yang pertama kita cari di mana letak orang tuaku dan di mana tangannya yang akan aku cium. Dan orang tua itulah, doanya itulah mustajab, doa itulah yang menjadikan kita bahagia dunia dan akhirat. Dan barang siapa orang tua yang telah tiada, maka mari doakan bersama. Mudah-mudahan Allah ampuni dosanya, Allah angkat derajatnya, dan Allah kuatkan kuburnya, dan mudah-mudahan Allah kumpulkan bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa ta'ala ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ولكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات ونبي قولنا واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كما أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأمر لمن جاهد به وتوكل. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. معاشر الحامدين ومن أحسن بالدين والحياة إن شاء الله برحمة الله سبحانه وتعالى اتقوا الله واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم أحب الله الطعام وحرم الصيام. أقسموا من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم رب الخلفاء الراشدين الذين قاتلوا بالحق والتوفيق ساداتنا بفضلهم الرحمة عليهم وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعز كلمتك الدين. اللهم انصر من نصر الدين وانصر من قتل المسلمين. اللهم أعز اليهود والنصارى والخوارج والمشركين. اللهم آمنا في أمورنا واصلح ولايتنا في مقاطعتك. اللهم اجعلنا الولاء والوباء والمرضنا واجعل مسؤولك ما ظهر منها وما بطن. أن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين أما يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. الله يقول بالحمد والإحسان ويغفر الكفار والعصر والسلطان ويغفر ما لم تكون مغفور عن الكفر واصبروا على نعمة الكفر واسألوا الكفر والحمد لله.